Al-aqidani, kedua pihak yang berakad. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, as-sighah. As-sighah, redaksinya, pernyataannya. Ijab qabulnya. Saya titipin ya gitu. As-sighah. Ya, pernyataan atau ijabnya. Pernyataan dari orang yang menitipkan kepada yang dititipi. Nah, yang ketiga, asy-syai' al-mudah. Asy-syai'u al-mudah. Asigo apa tadi kan? Pernyataan dari orang yang menitipkan dari wali kepada yang dititipi. Saya titip barang saya ya. Begitu. Nah, ya. Nah, kita bahas yang pertama di sini, kedua pelaku. Asy-syai' al-mudah, oh ya, sesuatu yang dititipi, barangnya, objeknya. Objek barangnya. Asy-syai'u al-muda'u, barang yang dititipi. Kita bahas yang pertama, kedua pelaku akad. Dua pihak dalam akad wadiah, ya, terdiri dari sebagai pemilik barang titipan, mudi dan wadi, dan orang yang menerima titipan. Ya, dan mereka ini mesti akil balik. Mereka ini semua mesti mukallaf. Ya, mesti akil. Ya, kemudian dia balik. Kalau masih bocah nggak boleh, nggak sah. Dan dia lahu tasarruf, artinya yang dititipi ini mampu mengelola, menjaga. Jangan asal akil balik tapi tidak memiliki kemampuan. Ya. Nah, jadi kelayakan dari orang yang wadi, dari orang yang dititipi itu tiga: akil, balik, dan dia memiliki kecakapan dalam mengelola barang yang dititipkan. Ya, sehingga dia bertanggung jawab. Ya, nah ketika orang ini sudah menerima kriteria tersebut, yang menerima ini, kemudian barang yang dititipkan rusak dengan sendirinya bukan karena kesalahan dia. Inilah hadis yang kita baca ini. Man udiya wadi'atan falaysa alaihi doman. Siapa yang dititipi suatu barang, maka dia tidak memiliki doman, ganti rugi, kewajiban ganti rugi, kewajiban mengganti. Nah, kemudian yang kedua, sighah. Sighah dalam wadiah, dalam akad wadiah terdiri dari ijab dan qabul. Makanya kalau ibu-ibu semua ke bank syariah, ibu-ibu mau menitipkan surat berharga dan seterusnya, perhatikan tiga rukun ini terpenuhi atau tidak. Ya, ya, terpenuhi atau tidak. Kalau mau menitipkan, apakah ya logam mulia atau surat berharga atau yang lainnya dari titipan-titipan, ya, apakah perhatikan ada nggak sighahnya di sini. Ya, nah sighahnya ini cukup dengan bahasa Indonesia boleh, saya titip ya. Ya, kemudian si orang yang wali, yang menteri, yang dipercaya mengatakan yaudah saya terima. Ya, nah tidak dipersyaratkan lafaz yang sharih, yang tegas, yang jelas. Cukup dengan isyarat atau bahasa yang masing-masing dipahami itu cukup. Ya. Nah, kemudian asy-syai' al-mudah, sesuatu yang dititipi. Sesuatu yang dititipi ini dia mesti barang yang berharga, yang dia muhtaram. Ya. Yang dia dilindungi, dijaga, punya nilai, semisal uang, perhiasan, ya, kendaraan. Nah sebaliknya ini menurut para fuqaha. Menurut para fuqaha, bahkan fikih mazhab Syafi'i yang banyak dianut oleh para kiai di Indonesia ini. Ini di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, semisal ya, Fiqhul Manhaji oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, bahwa barang-barang yang haram
untuk dititipi, ini saya sebut redaksinya dari Syekh Mustafa Dib Al-Bukhari. Semisal apa? Ma'azif, alat-alat musik itu tidak sah. Ya, itu tidak sah. Jadi haramnya musik itu dalam mazhab Syafi'i justru yang paling kencang. Makanya dalam fikih muamalah, ya, di dalam mazhab Syafi'i tidak ada doman bagi orang yang merusak alat musik. Nah, tapi kalau dalam hukum positif ya berlaku. Ya artinya kalau ibu datang ke tempat konser dibanting gitarnya, itu kalau bicara syariat nggak ada doman. Tapi kalau bicara hukum positif ya iya, dan nggak hikmah, ya nggak hikmah. Nah itu dalam mazhab Syafi'i. Nah konsekuensi dari akad wadiah ini, menerima barang adalah bentuk komitmen, ya, dan amanah. Kalau nggak mau ya udah, misal ibu datang ke temannya, saya titip ya ini surat berharga saya, saya nggak mau, ya udah nggak bisa. Tapi kalau dia mau, berarti temannya ini adalah siap menerima komitmen amanah tersebut, ya. Nah disimpan di tempat yang sesuai dengan nilai. Kalau nilainya tinggi, disimpannya di tempat yang terjaga, ya. Baik. Nah kemudian konsekuensi dari, ya, otoritas penerima titipan yang bersifat amanah ini yang dipercayai, bahwa ia tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan. Ini di hadis ini yang kita bahas. Kecuali kalau ada kecerobohan dari orang yang dititipi, ya, dititipin motor, dititipin mobil, malah dia pakai ugal-ugalan, ya, akhirnya rusak. Perhatikan ya, wadiah itu bukan seperti pembahasan kita sebelumnya, yaitu gadai, bukan, ya, bukan gadai, karena tidak ada hutang di situ. Masih ingat ya pembahasan gadai ya? Rukun-rukunnya masih ingat gak tuh? Masih nyontek juga ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, akad wadiah, akad yang tidak mengikat. Artinya kedua pihak yang terlibat dalam akad, baik al-mudi maupun al-wadi, itu bisa membatalkan akad tersebut kapan saja kalau salah satu dari kedua belah pihak, ya, sudah tidak ingin melanjutkan akad tersebut. Sebaliknya al-mudi atau orang yang menitipi, dia berhak mengambil kapan saja harta yang dia titipkan, ya, kapan aja. Misal ibu menitipkan emas ke temannya, ya, kapan mau diambil? Ya, tahun depan deh. Tiba-tiba baru sebulan diambil. Kata temannya katanya setahun. Ya suka-suka saya, karena tidak ada akad yang mengikat, ya. Nah dalam perspektif hukum positif di Indonesia itu diakui konsep hukum wadiah ini, ya. Nah dalam kompilasi hukum ekonomi syariat itu saya lupa pasalnya berapa, itu ditetapkan, ya. Cuman dalam hukum positif rukunnya nambah satu, ya. Selain al-muwaddi sebenarnya 4 juga, tapi ini dibagi 2, al-aqidani, yaitu dibagi 2, adanya muwaddi dan mustauda, orang yang menitipi dan yang dititipi, sama aja, ya. Nah itu kalau ibu searching, saya bisa searching itu, ada di kompilasi hukum ekonomi syariat, ada pasal tertentu, saya lupa pasalnya, tentang wadiah, barang titipan. Nah bahkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariat, ya, wadiah itu terbagi-bagi. Nah itu saya nggak hafal itu ya dalam kompilasinya itu, ya, intinya demikian. Tapi ini satu hadis saja di bab wadiah ini, ya. Barakallahu fiik. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan paham tuh yang ringkas dari 3 rukun wadiah. Artinya akad wadiah tidak mengikat, ya. Nah selama orang yang mustauda, yang dititipi tersebut, dia memiliki kelayakan menjaga hartanya, dia akil, dia balik, kemudian terjadi kerusakan bukan karena kecerobohan dan keteledoran dia, nggak ada doman. Ini maksud hadis tadi. Nah itu. Sekarang kita bahas kitab nikah. Ini kitab nikah sudah selesai. Ya. Kalau wadiah itu yang kayak di bank syariah itu seperti itu juga ya? Yang ibu nitip duit. Gitu. Itu akadnya apa? Di bank syariah Kan itu bukan ada yang wadiah kan.
Ada wadiah. Kalau wadiah berarti ibu nggak dapat Ya, fee. semuanya. nggak dapat bagi hasil, Iya, nggak dapat bagi menitipkan hasil. aja. Itu boleh. Kayak deposit gitu, safe deposit box gitu, tapi kita Bayar, kan? nyewa gitu kan. Betul, itu boleh. Itu boleh kan? Boleh. Boleh. Deposit box itu bahkan di bank konvensional ada. Ya, Iya, di bank konvensional itu bahkan orang-orang mereka dulu ada deposit box, simpen apa, rahasia apa itu. Nah, itu ditaruh di situ. Ya, kalau masalah ada timbal balik itu hal yang wajar. Dia nyimpan di tempat tertentu, menyediakan CCTV, penjagaan ekstra, keamanan yang Ada ketat. biayanya gitu. Itu butuh biaya. Iya. Masa gratis? Iya. Itu. Taib ya. Ustaz, satu lagi Ah, terkait dengan wadiah ini. Tadi kan misalnya kita naruh duit di bank ya. dengan akadnya wadiah ini, tapi sama bank uang kita dikelola nih Ustaz tanpa Pengetahuan kita. Iya kan? Iya. Kemudian bank mendapatkan keuntungan dari pemakaian uang kita tadi. Misalnya itu gimana macamnya, atau misalnya ada yang menitipkan barang ke kita, kemudian kita pakai barang tersebut gitu. Nah itu gimana Ustaz? Kan barang orang lain ya yang kita pakai gitu. Iya. Taib ya. Mengenai akad di bank, terutama bank-bank syariah, itu pertama ya dilihat akadnya dulu. Kalau akad wadiah, nah wadiahnya wadiah apa? Makanya tadi saya sebut ya, kalau di hukum kompilasi ekonomi syariat, perhatikan hukum kompilasi, berarti ini nggak murni syar'i nih. Hukum kompilasi, sama kayak di pengadilan agama. Pengadilan agama hukum kompilasi ini berarti nggak murni syar'i. Kayak di pengadilan agama tuh punya aturan main yang ajib itu. Seorang suami mau mentalak istri 1000 kali ya, itu tidak diakui kecuali talaknya di pengadilan. Itu pun nanti hakim putuskan. Nah itu ajaib itu memang. Nah juga ada hukum kompilasi syariat di ekonomi syariat ini ya. Nah harta yang kita taruh di bank, titip aja nih. Ini berarti wadiah. Yang saya tahu di bank konvensional dia nggak kenal kayak gitu-gituan. Iya. Itu hanya di bank syariah. Ya. Nah akad wadiah titipan ini dia artinya perjanjian penitipan uang ibu dititip antara ibu sebagai nasabah dan mereka yang dipercaya. Ya, untuk menjaga keamanan. Kemudian uangnya mereka kelola. Kalaupun mereka kelola, mesti ada jaminan kapan ibu mau ambil, karena yang namanya tadi wadiah akadnya tidak mengikat. Iya. Ibu mau kuras hari ini kan? Ya. Yang penting itu ready semua. Ibu nabung 100 juta pagi ini, sore ambillah 100 jutanya. Ada ready. Walaupun ya jelas itu mereka kelola uang itu, nggak mungkin mereka simpan. Ya mereka kelola dengan berikan pinjaman lunak atau pinjaman keras kepada ya para pelaku usaha dan seterusnya, yang mereka dapat keuntungan di situ. Nah, ibu sebagai nasabah tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Yang penting tadi akad wadiahnya ini udah paham ini. Iya. Ini ya, ada 2 akad, ibu dan teller. Ada sigoh, saya titip ini ya. Dan yang namanya sigoh itu tidak mesti sorih, jelas. Dan ada syai'al mudah, sesuatu yang dititipkan, uang. Itu akad sudah terpenuhi. Ya, akad tidak sudah terpenuhi. Kemudian kalau ibu akadnya mudharabah, kemudian ada bagi hasil, oke, jelas. Tapi akad mudharabah di bank syariah itu pun ya sebagaimana kita ketahui, ya sebagaimana kita ketahui. Kalau mereka rugi, ibu nggak rugi. Iya. Nah itu berarti ada masalah di situ. Baik, kita kembali ke wadiah amanah. Kalau di bank syariah titipan itu namanya wadiah amanah. Ibu cuman ada kena apa tuh yang per bulan namanya? Administrasi 1.750 ada. Itu nggak apa-apa. Itu asyik al-yasir, itu bukan riba. Ya, karena kan mereka mengelola uang ibu lah, ATM lah segala macam, apalagi gratis m-banking segala macam. Nah itu nggak apa-apa. Boleh.
Yang jadi masalah sudah akadnya akad wadiah. Ibu nabung tadi 100 juta. Ya, kurun waktu 6 bulan. Lihat saldonya setelah dikurangin 1.000 perak per bulan. 6 bulan kurang 6.000. Berarti 999 juta 94.000. Kan begitu. Harusnya 999 juta 94.000. Ini minus 1.000 kali 6. Ini 6 bulan ya. Ternyata ibu print saldonya jadi 105. Berarti ada tambahan. Ada riba. Ini riba. Ini berarti riba. Ini berarti gimana? Dibalikin ke bank mah masih peduli. Nah ini dana riba itu nggak boleh disumbangkan kecuali untuk fasum, fasilitas sosial. Ya jalan segala macam di kampung ibu ada orang yang butuh aspal, ya riba-riba ibu di bank konvensional totalnya 100 juta, udah kasih aja ke kepala desa atau ke masyarakat. Nih bikin itu. Gak boleh ke masjid, gak boleh ke pondok, gak boleh kemana-mana, gak boleh. Gak boleh. Jangan ke masjid, gak akan dapat pahala tuh riba. Jangan ke masjid, jangan ke pondok, ya. Gak boleh. Ya. Nah, saya punya pondok gratis ya. Tiba-tiba ada yang ngasih. Ini apa? Dana riba. Enak aja. Enak aja. Ya, dana riba ke pondok nggak bisa. Dana riba. Hah? Saya nggak ngaku. Nah, nggak ada yang ngaku ya, ini dana riba. Kalau dia nggak ngaku, mudarat buat kita. Tapi kita kan. Tapi kita kan nggak tahu Kak, misalnya kita menerima. Itu kan haram ya. Terus dimakan sama anak santri. Kata Nabi, mana batal lahmun minas illa kanat an-naru aula bih. Tidaklah daging yang tumbuh dari neraka dari yang haram kecuali neraka adalah yang layak untuknya. Berarti kita wajib kalau misalnya ada donatur kita wajib Tanyakan berarti ya Kak. Tanyakan ini sumbangan apa untuk orang santri. Oke, nggak apa-apa. Misal nih ya, kita nggak kenal orangnya baru. Kalau kita kenal nggak perlu ditanya, ya nggak perlu ditanya. Kecuali kan dikenal ya. Ini mohon maaf datang dari Chinese. Ya mereka kan paling senang makan riba. Ya Chinese kafir maksudnya, bukan Chinese Muslim. Kalau Chinese Muslim mah saudara kita, nggak makan riba. Udah, ini maksudnya sumbangan apa Pak? Oh, itu buat sumbangan Aceh. Buat sumbangan Aceh, buat bangun masjid. Oke. Boleh tanya lagi nggak? Kalau dia punya indikasi dari yang riba, nggak apa-apa ditanya. Tapi kalau kaum muslimin secara umum nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Ya, kalau kaum muslimin secara umum ya kita sangka baik kepada kaum muslimin. Kalau kita curiga berarti selama ini kita curigai mereka makan riba. Baik ya, bisa dipahami tadi ya. Jadi kalau ibu nitip dalam akad wadiah ada penambahan di sini itu riba. Tapi kalau ada pengurangan 1.000 itu admin nggak masalah. Ya, ada tiba-tiba jadi 105 juta, 102 juta segala macam, itu riba. Ya kan tadi saya sebut misal tadi ya, ibu nabung 100 juta wadiah. Wadiahnya namanya kalau di bank syariah namanya wadiah amanah. Ya, cek aja. Wadiah amanah. Selama 6 bulan, admin misalkan 1.000 perak kali 6 kurang 6.000. Berarti selama 6 bulan kalau ibu print harusnya segitu. Ya. Dan terus tiba-tiba jadi 105 juta, 101 juta. Ini riba. Nggak boleh. Dibalikin ke mereka nggak bakal bisa. Nggak bakal mau. Ya. Sudah? Terkait wadiah ini kita masuk ke kitabun nikah. Termasuk kayak yang kita pakai barang yang dititipin juga nggak apa-apa ya Ustaz ya? Pakai barang yang dititipin gimana maksudnya? Jadi misalnya ada nitip tadi misalnya motor lalu kita pakai gitu. Selama tidak ada kerusakan. Kalau ada kerusakan, berarti kalau kita pakai itu kelainan kita tuh wajib ganti. Kalau kita pakai itu bukan riba. Kenapa? Karena bukan pegadaian.
bukan pergadaian. Beda ya, mas sawah digadai, digarap sama yang menerima gadaian itu riba. Ya. Nah sekarang nih, misal saya petani, ya, ibu punya sawah sekian hektar di samping rumah saya, di samping sawah saya. Saya titip sawah saya ya. Namanya dititip berarti dirawat. Begitu. Ya udah, nanti saya kelola. Ya saya kelola, terus saya laporan nih. Saya kelola nih. Terserah mau bagi hasil, mau buat saya sendiri, mau diambil terserah. Itu tidak ada riba di situ. Ya, kecuali pergadaian. Saya hutang kemudian saya gadaikan, dia hutang. Jadi hutang pada saya, gadai sawahnya, kemudian sawahnya saya garap. Itu riba. Itu yang banyak di kampung-kampung. Di kampung-kampung tuh banyak tuh kayak begitu. Mereka nggak ngerti. Ya, dikasih tahu marah. Ustaz, uang ribanya kita kasih ke pengemis atau siapa boleh? Enggak boleh. Ke orang butuh duit kalau dia kekurangan uang. Enggak Boleh jadi kasihnya. Nggak boleh. Harta ya, kata Ghazali, harta haram itu ada dua, zatnya dan maknanya. Kalau zatnya daging babi, daging anjing, homer tuh haram. Kemudian maknanya yang didapatkan dari yang haram. Nanti sayang tuh pengemis doa, ya Rob, angkat tangan, sebagaimana dalam hadis, ya, wa ma'kulu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu dzalik. Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Terus gimana bisa ceritanya mau dikabulin doanya? Gimana? Jadi jangan bukan buat pengemis. Ya, ini ada riba ibu lebihan 1 juta, ini membutuhkan dia. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, itu innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Kalau itu mau baik, nggak menerima yang baik. Jadi dana riba khusus bukan yang masuk ke perut manusia. Bukan untuk pembangunan ibadah. Ya, fasilitas umum. Ya, fasilitas umum berarti apa? Ya udah, jalan, toilet. Nah, itu. Di jalan udah jalan udah bangun aja tuh. Kayak besi-besi buat orang olahraga. Enggak apa-apa itu kan fasilitas umum. Ya, dan enggak perlu ngarepin pahala di situ. Karena nggak ada. Enggak ada orang riba. Tadi harta haram ada dua apa aja? Harta secara zatnya dan maknanya. Kalau zatnya itu jelas ya, anjing, babi, homer, ya, biawak. Biawak sering dibilang halal, terus salah itu. Yang halal tuh dog. Ya, bagi ibu-ibu yang sering ke Saudi, kalau main-main ke kampung-kampung, itu akan lihat peternakan dog, kadrun, kadal gurun. Dia makanannya tumbuh-tumbuhan, warnanya seperti warna gurun dan besar. Kalau biawak warnanya hitam, makanannya bangkai, tikus, ular kobra, telur kobra, ya bangkai apa? Tapi itu bentuknya reptil gitu sama. Iya. Nah biawak itu hidup di air. Kalau dog anti air. Makanya kalau berburu dog di gurun tuh gampang. Lobangnya siramin aja air keluar tuh gitu. Karena dia anti air, ya. Air. Dog halal, ya, biawak haram. Dog bun, dog, bukan dog, dog. Bahasa Indonesianya nggak ada karena padanannya di Indonesia nggak ada. Padanannya di Indonesia yang mirip-mirip ya biawak, tapi dia bukan biawak. Ya, lanjut ya. Apalagi yang mau ditanya mengenai wadiah? Ya, Bu. Barang titipan yang boleh dimanfaatkan itu apa saja ya? Barang titipan yang boleh dimanfaatkan semua. Uang boleh? Hah? Wah, nggak boleh, Bu. Nanti orang yang ngambil kapan aja. Pinjam dulu. Pinjam 100. Nah, pinjam dia nitip 100.000. Kalau ibu pakai dulu, berarti mesti ngomong ke dia, kan akad tuh. Ada akad baru tuh utang. Kalau ibu diam-diam, berarti curi tuh. Ibu dititipin duit 1 juta. Nah, pakai dulu 100. Ngomong sama yang menitipkan. Kan kalau ngomong berarti pinjam ya, berarti ada akad. Kalau main pakai aja berarti bukan akad utang, berarti nggak ada akad. Kecuali berupa barang kali ya, Tat, ya? Kayak Iya. motor. Itu yang saya maksud tadi.
Tapi kalau nanti rusak berarti kelalaian dia. Iya. Itu kelalaian dia wajib ganti. Sudah, kita masuk kitabun nikah. Jadi kitabun nikah walaupun sudah pernah nggak apa-apa diulang lagi. Ya, karena banyak nggak paham ya. Fenomena-fenomena yang terjadi itu keliru, ya, asal-asalan. Ya, mereka nggak paham ya semua segala macam. Baik, kitabun nikah. Wa an Abdullah bin Mas'ud. Qala lana Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud, ya ma'syarus syababi, wahai sekumpulan para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, siapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah itu lebih aghaddu, menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' falayhi bisawm, siapa yang enggak sanggup menikah maka dia mesti puasa. Fa innahu lahu wija'un, karena dengan menikah maka makan dengan puasa itu menjadi wija. Wija itu tameng dia dari syahwat. Berarti di sini kelayakan menikah yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah manis tata minkum al-ba'ah. Ba'ah itu apa sih? Apa di versi terjemahan? Versi terjemahan apa? Mampu apa? Mampu menafkahkan. Itu terjemahan bebas dia aja itu. Kalau dalam bahasa Arab, al-ba'ah al-qudratu alal jima'. Yang namanya ba'ah al-qudratu alal jima', mampu berhubungan badan. Ya, mampu berhubungan badan. Siapa di antara kalian yang sudah mampu berhubungan badan, silakan dia menikah. Karena dengan menikah menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Siapa yang nggak sanggup, waman yang menyesati, baru tidak sanggupnya ini kenapa? Nafkah, ya, segala macam. Maka dia wajib berpuasa. Ya, karena dalam menikah bukan cuma kemampuan fisik, tapi juga harta, ilmu, dan mental. Nah, itu 4 hal untuk menikah, yaitu ilmu, harta. Ini bagi laki-laki. Kalau ilmu bagi laki-laki dan wanita. Ya, kalau harta bagi laki-laki karena laki-laki yang cari nafkah. Kemudian fisik bagi semuanya, laki-laki dan wanita. Dan mental bagi keduanya, laki-laki dan wanita. Nah, Umar bin Khattab pernah melihat seorang pemuda. Kata Umar, tanya, kamu udah nikah belum? Belum. Padahal ini orang pemuda gagah. Kata Umar apa? La innahu la yamna'uka minan nikah illa al-ajz awil fujur. Ini nggak ada yang menghalangimu nikah nih, kecuali karena kamu ini ajaz, lemah syahwat, atau karena kamu fujur, melampiaskannya di tempat yang haram, zina atau minimal onani, ya, atau sudah digandrungi jin sehingga dia mimpi basah tiap malam. Orang yang sering mimpi basah itu pasti ditaksir oleh jin, ya, ditaksir oleh jin. Kalau dia cewek ditaksir oleh jin cowok. Kalau dia cowok ditaksir oleh jin wanita. Nauzubillah. Ya. Nah, kalau mimpi basah itu setahun sekali itu normal. Ya. Ada jadwalnya. Entar malam kayak mimpi basah nih. Wah, itu udah betul itu udah. Itu kalau begitu diruqyah. Diruqyah. Ya. Nah, diruqyah. Apalagi sampai keluar seperti dia berhubungan badan, keluar mani, itu udah diruqyah aja, diruqyah aja. Nah, itu berarti ditaksir oleh jin sehingga dia merasa cukup dengan ya mimpi basah atau dengan onani, ya. Nah, itu orang yang onani, yang mimpi basah, sering mimpi basah, ini solusinya selain mesti ke psikis, psikiater, ya, nambah iman, belajar agama yang benar, juga diruqyah. Itu kemungkinan besar dia sudah ya
digandrungi oleh jin yang tertangkap. Alhamdulillah. Ya. Nah itu. Jadi kemampuan menikah yang pertama ba'ah mampu berhubungan badan. Siapa yang tidak sanggup untuk nafkah dan seterusnya. Nah, Pak Ustaz, kan katanya nggak boleh diruqyah, nggak bisa masuk surga. bukan begitu hadisnya. Itu kan hadisnya hadis Imran bin Husain ya. Yang kata Nabi SAW, wa minhum sab'una alfan min ummati yadkhulul jannata bighairi hisabin wala adzabin. Di antara mereka itu di akhirat yang Nabi lihat ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Apa kata Nabi yang pertama? Humul ladina la yastarqun. Mereka yang tidak minta diruqyah. Wala yatatoyarun. Yang tidak tatoyur, percaya anggapan sial atau hoki. Wala yaktawun. Tidak berobat dengan terapi besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka tawakal pada Rabb mereka. Intinya tawakal. Adapun meminta ruqyah itu bukan haram, makruh. Tapi kita minta nyuruh orang lain diruqyah itu boleh. Nabi memerintahkan kepada para sahabat agar ini diruqyah, dia kena air. Nah, itu boleh. Berobat dengan terapi besi panas, kai. Itu makruh karena dulu orang Arab punya yel-yel semboyan akhirud dawa kai. Obat yang paling mentok udah kai, berarti tawakal kepada Allahnya hilang. Ya. Jadi tawakalnya kepada kai. Oh ini nggak sembuh. Udahlah kai aja udah. Pakai terapi besi panas saja. Nah, akhirnya hilanglah tawakal kepada Allah. Seakan-akan kai itulah yang menyembuhkan. Nah, berobat dengan terapi besi panas tidak terlarang. Buktinya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat selepas perang yang luka berat berobat dengan kai. Ya, nah tadi lagi kembali ke masalah minta ruqyah. Itu bukannya haram ya, makruh. Bukannya nggak bisa masuk surga, masih bisa masuk surga, tapi tidak masuk ke dalam 70.000 orang. 70.000 orang. Sahabat aja 124.000 bro ya. Tabiin berapa puluh ribu. Tabiin. Ulama kita ya. Tapi jangan khawatir. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dari 70.000 orang itu setiap 1.000-nya bawa 70.000 lagi. Berarti total semua saya udah kalkulasi nih. 4.900.000 masuk manusia yang dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Hah? Nah ini. Waduh, 4.900. Penduduk Saudi yang soleh-soleh, penduduk Suriah yang soleh-soleh dari dulu, penduduk Indonesia yang soleh-soleh, udah ada kayak Buya Hatta, Nasir. Kita ini ya nggak boleh putus asa. Kalaupun ini kan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi orang beriman tuh masuk surganya pertama ini tanpa hisab. Yang kedua dengan hisab ringan. Ya, yang Nabi ajarkan pada Aisyah doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang didatangkan catatan dengan kanannya, maka dihisab dengan hisab yang ringan. Ya. Nah, hisab yang ringan itu kata para ulama al-ard. Udah ditoleh saja sama Allah amalannya, dah selesai. Nah, yang ketiga nih, dihisab dengan hisab yang berat. Ini masuk surga, diadab dulu. Sabar nanti masuk surga. Diadab di neraka maksudnya. Dihisab dengan hisab yang berat, detail. Yang kata Nabi, ya, manhuki syau'ud diba. Siapa yang dihisab dengan hisab yang detail, pasti diadab. Nauzubillah. Dia pasti diadab. Udah 3 ini aja. Orang kafir dihisab apa enggak? Enggak. Masih ada langsung. Berselisih kalangan ibu-ibu. Ya betul. Perselisihan ulama juga begitu. Ya. Jumhur ulama mengatakan, jumhur mayoritas ulama mengatakan
orang kafir orang kafir dihisab. Tapi hisab itu untuk menyiksa dia sebenarnya. Nah yang kedua, Ibnu Hajar mengatakan orang kafir tidak dihisab. Kenapa? Nggak ada amalannya yang bisa ditimbang. Ya, nah itu. Ya intinya orang kafir dihisab atau nggak dihisab tetap aja nggak akan masuk surga. Tapi orang beriman mau masuk surga dengan 3 ini. Tanpa hisab, tanpa adab, dihisab tapi hisab yang ringan. Nah jadi kalau kita pesimis ya, sebenarnya nggak boleh pesimis, nggak boleh. Allah Ta'ala berfirman, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kita harapin di rahmat Allah. Tapi anggaplah dihitung sahabatnya 120 dari tabi'in, ulama-ulama. Orang zaman sekarang aja di Indonesia banyak soleh-soleh. Kita berapa? 10 juta orang juga kagak dapat kayaknya. Ya udahlah, ambil yang ini harapinnya. Ya. Jangan harapin yang ini, jangan. Ya. Kalau udah dinikos pasti diadab. Manu kisohud ya. Baik ya. Mengenai tadi yang Ibu bilang tidak boleh minta diruqyah, ya itu tidak terlarang mutlak, tidak haram, hanya makruh. Ya. Nah, jadi kalau ibu anaknya kesurupan, ruqyahin. Ya jangan ntar saya ya ini obatnya diruqyah. Kena ain gitu. Ya. Nah, itu ya. Kalau ada yang kesurupan diruqyah. Terus mau diapain? Didiagnosa kemana? Ya, apalagi kalau orang jahat itu bukan sekedar ngirim jin, santet, teluh, ya, ngeri-ngeri itu. Sihir itu ada 2, hakiki, takhili. Kalau hakiki betul-betul hakiki, ya, diteluh bisa mati, ya, disantet, dipelet, lawan dari pelet apa? Kan kalau dalam bahasa Arab pelet itu ataf, menjadikan yang nggak cinta jadi cinta. Lawannya bahasa Arabnya sorf. Sorf itu apa? Tadinya cinta jadi juga cinta. Bahasa Indonesia apa? Guna-guna ya. Seorang suami jadi benci sama istri atau sebaliknya? Ya, jadi sebaliknya. Ini kerjaan syaitan, ini sihir hakiki. Dan itulah kerjaan iblis yang Allah sebutkan di Al-Quran. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, yang tugasnya hanya memisah seorang dengan istrinya, dengan pasangannya. Ya. Nah, kalau sihir takhili itu tidak ada pengaruh ke badan. Bahasa Indonesia bagian Bekasi Timur disirap. Disirap. Nabi Musa kena. Nabi Musa kan dilemparin tuh oleh puluhan ribu penyihir Firaun, tongkat dan tali temali, jadi ular. Ya, inha tas'a. Wow, itu hayatun tas'a, ular yang merayap. Kata Allah apa? La takhaf, jangan kamu takut. Itu hanya disirap aja mata hadirin. Padahal kalau kita pegang, ya itu tetap kayu. Tetap kayu. Nah, betul, hipnotis. Ya kan tadi saya bilang bahasa Indonesia bagian Bekasi Timur. Disirap ya, sirap marjan. Sirap ya. Nah, itu Nabi Musa kena. Rasulullah SAW dan riwayat Bukhari juga kena hipnotis. Cuman kata Aisyah, yukhayyalu alaih, dihayalkan seakan-akan beliau melakukan sesuatu padahal belum melakukan atau tidak melakukan. Tapi kalau Nabi Musa betul-betul dilihat. Jadi kalau ada dukun berubah jadi macan, itu jangan takut, gebukin aja itu macan, dia tetap orang. Mata kita disirap, cuman kan takut biasa. Manusiawi, Nabi Musa aja begitu. Ya, ya artinya ketika seseorang dia berubah jadi babi, ngepet, ditimpuk tetap jadi orang. Ya, nah, begitu. Jadi yang namanya sihir itu kekufuran, ya, baik sihir takhili atau hakiki. Dan itu ya di ruqyah begitu, dibacakan ayat-ayat, hadis-hadis. Baik, lanjut berikutnya. Wan Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hamidallah. Nabi memuji Allah, wa asna alaihi. Kemudian beliau menyanjungnya. Wa qala lakinni usalli wa anam.
wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Namun aku sholat. Jadi Nabi bersabda demikian ini. Kronologinya ada beberapa orang yang datang ke istri-istri Nabi bertanya tentang ahwal keadaan ibadahnya Nabi. Ketika diberitahu mereka merasa kecil hati. Wah, kita gak ada apa-apanya dibanding Nabi. Langsung berikrar, kalau begitu saya mau sholat terus, tahajud terus, gak mau tidur. Yang pertama. Yang kedua, kalau gitu saya mau puasa terus tiap hari. Gak ada tuh Nabi Daud, puasa Nabi Daud tiap hari puasa. Saya gak mau ada hari berbuka. Yang ketiga, kalau gitu saya mau tabatul. Tabatul itu bahasa Indonesianya apa ya? Yang gak mau nikah kayak pastor itu apa sih namanya tuh? Membujang, biarawati, solim kan? Bahasa Indonesia apa tuh? Ya mau membujang demi dedikasi buat agama. Ya. Nah, setelah mendengar 3 hal ini, 3 orang ini, Nabi langsung berkhutbah. Ya, apa yang saya dengar itu? Saya puasa, saya usolli wa anam, saya juga tidur. Wa asumu, saya puasa, wa uftiru, saya juga ada hari berbuka. Wa atazawwaju nisa, saya juga menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati, siapa yang enggak suka sunnahku ini, falaysa minni. Ya, maka dia bukan dari golongan aku. Berarti tabattul, membujang dalam Islam itu haram. Gak boleh. Menyengaja membujang ya, seperti biarawan, biarawati, itu menyalahi fitrah manusia. Ya, ini bukan cuma agama Nasrani, Buddha juga. Makanya itu ada tuh Buddha-Buddha ya, dia nggak mau menikah. Bahkan mereka mengkampanyekan menikah. Lah sementara dia sendiri ada gimana itu? Dia sendiri hadir itu kan hasil apa? Pernikahan sama bapaknya. Emangnya dia di-download muncul? Ya? Terus muncul gitu di-download jadi biksu. Nah, pasti kan dia dari rahim ibunya. Ibunya dari mana? Dari hubungan badan dengan bapak. Ya. Nah, itu ya. Jadi itu terlarang walau dengan alasan. Nah, bagaimana dengan ulama yang belum menikah? Imam Nawawi pernah dengar? Itu 45 tahun hidupnya, wafat, mati dalam keadaan membujang, belum pernah nikah. Kenapa? Karena beliau pertama miskin. Yang kedua, beliau itu sibuk dengan ilmu, belajar. Nah, Ibnu Taimiyah, pernah dengar Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam? Puluhan tahun hidup, wafat, nggak pernah menikah. Sibuk belajar, mengajar, jihad, di penjara. Di penjara beliau sampai 5 kali. Ya, sekalinya bebas jihad, perang lawan Tatar Mongolia. Sekalinya udah selesai jihad, masuk penjara lagi, di penjara. Akhirnya beliau wafat bahkan di penjara. Beliau bahkan wafat di penjara. Akhirnya dikeluarkan jenazahnya oleh muridnya Ibnu Qayyim. Ya, nah itu para ulama nggak menikah bukan karena tabatul, karena kayak biarawan, solid, biksu, bukan. Tetapi karena ada uzur. Ya, ada uzur. Kalau di dunia Nasrani yang nggak nikah itu bukan cuma cowok, cewek juga. Makanya ada kita kenal Bunda Teresa, ya, sampai nenek nggak nikah. Ya, biarawati. Nah itu nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Ya, itu bid'ah. Kalau ada di antara kaum muslimin, ya, nggak mau menikah, itu bid'ah besar, nggak boleh. Nah, kemudian wa anhu, masih dari Anas bin Malik, ya, qala, ia mengatakan karena Rasulullah SAW ya'muru bil ba'ah. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berumah tangga, wa yanha anit tabattul, dan beliau melarang kami dari tabattul. Nah, itu tadi tabattul. Ya, tabattul itu tadi apa artinya? Membujang, ya, menjomblo demi beragama, demi fokus agama. Ya. Nahyan syadidan, dengan larangan yang keras. Padahal ketika Nabi masih hidup, Anas bin Malik itu masih kecil. Anas bin Malik itu masih kecil tuh. Makanya ini penting, walau anak-anak ibu mungkin belum balik, tapi sudah diutarakan, ya, atau masih remaja-remaja tanggung, ya, 13, yang penting dia udah balik itu penting. Ya, ini sekarang bahayanya begini. Saya ngajarin kita menikah di Mahat untuk santri usia 15-16 tahun. Mereka udah khatam itu,
Fungsinya apa mungkin bertanya? Itu penting untuk tetap melestarikan kenormalan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya bekal fikih nikah. Ini penting nih. Karena jujur saja di berbagai lembaga pendidikan Islam, terutama yang boarding, itu banyak sekali kasus apa? LGBT. Ya, LGBT. Nah, itu. Kenapa? Karena anak-anak disikapi dengan dua sikap ekstrim ke kanan dan ke kiri. Sikap ekstrim ke kanan bebas, akhirnya banyak yang pacaran, santri pacaran. Ke kiri, gak boleh sama sekali, gak pernah dibicarakan sama sekali. Akhirnya sukanya sama sesama jenis. Ya, walaupun ada faktor lain ya, jadi korban, dia disodomi duluan, akan trauma panjang. Kemudian dia malu, mau balas dendam, dan enak juga ya, akhirnya jadi pelaku. Setiap korban pasti pelaku, pasti jadi pelaku. Nah, ya, saya ini kan banyak kenalan pengelola pondok se-Indonesia. Jadi saya tahu, bukan cuma tahu dapurnya, jeroannya saya tahu. Jeroan dalam-dalam itu. Jadi pondok yang ibu-ibu kenal mungkin tuh pondok sunnah kayak pondok bid'ah kayak, saya tahu. Nah, itu ya, itu memang mengerikan. Makanya ini penting dari semasa kecil diberitahu edukasi fikih pernikahan. Lihat di sini, wa anhu masih dari beliau, dari Anas bin Malik. Dia, kalau di ibu terjemahannya dari siapa itu? Anas bin Malik. Coba ibu searching berapa usia Anas bin Malik ketika Nabi baru tiba di Madinah. Masih kecil. Anas bin Malik anak Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu janda. Bapaknya Anas, Malik, itu kabur. Ketika Nabi datang ke Madinah, dia kan kafir, dia nggak mau beriman, dia lari. Akhirnya Ummu Sulaim tetap beriman. Akhirnya Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Nah, Anas bin Malik masih kecil, diserahkan pada Rasul. Ya Rasulullah, ada Anas, yukhadimuka. Wah, ini Rasul, ini Anas, yakhdimuka. Dia mau melayani Anda nanti. Jadi Anas jadi pembantunya Nabi, masih kecil. Tapi di sini apa kata Anas? Ya'muruna bil ba'ah. Nabi memerintahkan kami untuk nanti kalau udah gede berumah tangga, nikah sama perempuan. Wa yanha 'anil tabattul, melarang kami dari sikap tabattul. Ya, membujang. Nahyan syadidan, dengan larangan yang keras. Berarti bukan aib, bukan sesuatu hal yang tabu membicarakan esensi pernikahan kepada anak-anak tanggung. Ya, anak-anak tanggung. Ya, kalau dalam bahasa kita sekarang ini kajian pubertas. Ya, anak-anak yang mau balik atau yang baru puber itu penting. Ya, untuk melestarikan kenormalan. Ya, melestarikan kenormalan. Bahkan boleh sekali-sekali itu dibercandain. Nah, kalau udah lulus nih mondok, nikah dong nih ya, boleh. Ya, boleh. Saya juga begitu. Ya, ini anak santri mau lulus, gimana? Nanti balik mau ngajar, mau lanjut apa mau nikah? Ya apa-apa, gitu. Walau kita juga tahu nih mau nikah dari mana bocah. Gak apa-apa. Nah, itu penting sekali ya. Jangan sampai dianggap, masih kecil jangan ngomongin nikah. Nah, ini Nabi bersabda kepada Anas bin Malik. Coba ibu kan punya handphone, kita searching bareng-bareng usia Anas bin Malik ketika biografi Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Lihat lahirnya tahun berapa Hijriah, ya, yang menjadi pelayan Nabi sejak beliau berusia 10 tahun. 10 tahun, bocah tanggung. 10 tahun, bocah tanggung. Kelas 4 SD. Hah? Iya, kalau sekarang kelas 4 SD. Iya, kelas 4 SD. Ya, belum balik gitu. Ya, belum balik. Nah, itu sudah dikatakan demikian. Ya. Walahu syahidun inda Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban aidan min hadis Ma'qil ibni Yasar. Baik, kemudian wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala la tunkahul mar'ah li arba'. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Dari Abu Hurairah.
Ini udah yang meriwayatkan orang dewasa ini. Abu Hurairah orang dewasa. Wanita dinikahi oleh 4 hal, kata Nabi. Limaliha, biasanya karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya, garis keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agamanya. Fatfar bidati din. Ya. Namun carilah, pilihlah yang karena agama. Taribat yadak, karena kalau enggak nanti tanganmu akan berdebu. Artinya kamu nanti akan susah kalau bukan karena agama. Perhatikan ya, ini ibu-ibu kan punya anak bujang ya segala macam, gadis. Ya, ini hapus boleh ya. Imam Ahmad bin Hambal punya wejangan yang mungkin berbeda dengan apa yang kita pahami. Kata Imam Ahmad, idza arada ar-rajul khidbatal mar'ati fasal an jamaliha. Ini saya langsung terjemahnya. Apabila seorang hendak melamar, meminang seorang wanita, tanya yang pertama tentang kecantikan, keelokan, fisik. Nah, baru yang kedua. Kata Imam Ahmad, fa in humida, kalau keelokan fisiknya dipuji, wah oke, mantap. Nah, fasal andiniha, baru tanya tentang keelokan agama. Ini penting, keelokan agama. Fa in humida, kalau dipuji, baru menikah. Baru. Nah, kata Imam Ahmad apa? Kalau dia tanya, wa ilam yahmat, kalau agamanya nggak dipuji, cantik, oke. Agamanya nggak jadi. Berarti dia tidak jadi menikah karena agama. Tapi kalau ditanya duluan tentang fisiknya, ya, tentang agamanya, gimana? Agamanya, mantap, soleh, soleha, segala macam. Kece nggak? Enggak. Nggak jadi nikah. Berarti nggak jadi nikahnya karena apa? Cantik. Berarti itu perspektif yang benar, ya, sudut pandang yang benar dalam kriteria. Ya, jangan terbalik. Agamanya dulu, kece enggak? Enggak. Ya, begitu juga wanita. Tanya dulu yang lain-lain. Ya, gimana? Cowoknya gitu, gimana, cakep enggak? Enggak, burik. Ya. Ya. Cakep gak? Burik. Waduh. Ya udah nggak jadi lah. Ya. Jadi ditanyain agama belakangan. Ya, itu ajarin ke anak-anak ibu. Kalau ya ibu punya cucu, ya, ibu punya cucu kan ya? Cucunya udah usia nikah? Oh belum ya. Nanti ya ditanyain itu, cari apa? Tanya dulu kriteria yang lain. Ini semua yang seagama ya, yang seagama. Cakep enggak? Ya, agama baru, agamanya belakangan. Jangan agamanya dulu. Kalau agamanya dulu ntar nggak jadi karena hal-hal yang lain, berarti nggak jadi menikahnya karena hal yang lain, bukan karena. Tapi cukup ya. Nanti kita lanjut lagi insya Allah. Bagi yang mau bertanya, nggak ada. Ya subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda hukum.
Iya. Sebenarnya nggak tiap hari itu. Karena kopernya belanjaannya. Kagak belanja, belanja cuma borong. Kalau kita belanja karena nenteng amat ya. Belanja berapa sekarang? Banget ya. Oh, udah Saya baju. Saya ikut bulan maghrib sana. Nyolak itu pulang. Oh iya. Berapa jam 8 tuh? Kapan saya itu? Tapi kan nggak datang Pak dari siang ya? Sore. Asal. Aku habis zuhur masih belum macet. Aku asal barang Mulai dari susnya. Iya. Tadi udah kita karena ditaruhnya di sini. Jadi langsung kita ambil. gereja tuh ramai banget. Enggak. Sama? Iya kan? Tapi ada musik tapi nggak berisi. Ano? Rotinya enak. Bubaran gereja. Pastinya gitu. Semua enak. Kopi-kopinya enak. Gue baru nonton. Lo tau hip-hopnya BFF? Lah. Dulu kalau dulu nggak ada malam juga. Malam itu ya lu ya? Nizar ya? Ya dia Oh, yang dia Lindu. Iya. Nizar Pernah Fajar. sana? Iya. Sama nggak? Pernah. Enak kan? Dulu. Iya. Ted Nizar macam-macam. Oh, Apaan? ada Lindu. Mbak masih ada mbak. Dewan Dekat. Ya? Ustadz Firanda masih ada. Hah? Kalau datang tuh Ustadz Firanda. Nggak bisa datang. Oh bisa. Jadi Ini akunya enggak ya? Nyari gelinding. oh, enak banget ini karena lo Itu dari Denut. Beli di yang itu toko kue Arab itu loh yang di Pedati, Amanda. Itu mau kalau jalan-jalan mah sama lo. Sama Bibi. Jadi gede. Tanggal 11 ada Ustadz Firanda ya? Ya, udah penuh tapi ya. Sudah dapat. Aku nggak dapat. Masa? Aku juga mau daftar. Udah penuh. Udah dapat Daftar aja. aja Bu. Nanti Yang penting biasanya suka. kedengeran yang penting. Enggak, nanti suka biasanya nggak sejumlah itu yang datang. Ya daftar aja udah sampai 110 orang. 130 per hari. Ya, betul. Hanya hari apa? Kamis. Oh, itu turun kita. Ditanyain ya? Iya, ditanyain. Udah itu nomor kita udah ada kan? Iya, daftar ke berapa? Iya. Kalau Ustadz itu 23 Ustadz 3. Lupa tuh daftarnya kalau kita tahu. Nomor absennya itu segini. Iya. Mungkin bulan Ramadan. Ustadz Rizal udah daftar belum? Belum. Apa? Tidak, belum di share. Tanggal 23 Bu Senin Desember. Siapa aja Jam ntar 10. telat lagi maksudnya. Iya. Pertemuan ketiga bakal latihan. Nanti insya Allah bulan puasa tiap hari ada. Oh, ada. Enggak, maksudnya kajian ada. Kajian terus ya, rutin ya. Jam berapa itu biasanya? Jam 10 ya kalau bulan puasa. Tergantung nanya Ustadz ya. Kalau boleh jam berapa? Iya, ya. Oh, gue kira yang Pakai kan? bukan.
biar nggak jauh-jauh lah, kesini aja. Iya, ini aja. Banyak yang libur kalau puasa sih, kajian. Biasanya pagi ya pagi. Iya. Pas sore ustadznya mau Jadi capek. ngisi Itu make up itu ada. isi di korporat. Siang. Hari Kamis. Soalnya jarang kalau tahu jarang banget. Oh iya, karena pada nggak tahu. Maju-maju. Jadi kalau kesini kan 3-4 hari ya. Kalau kamu Iya, semuanya Bu. karena saya Sabtu Minggu sama ini. Gua kan sebelah. Iya, hak bagus juga ya. Kita kayak jarang. Mana gorengan apa? Biar ada main dulu. Hari ini nggak bisa, pengen sana tapi besok siang ujian, udah nggak bisa makin Kasih kayak Ramen itu kemana? ini kalau kita libur malam habis pada mau apa? Apa namanya? Kemarin Ustaz sempat ada solihin. Gimana? Tapi terserah sih kata dia ada yang apa aja. Yang disolihin aja ya. Udah, bukunya nggak pernah bisa. Kemarin udah di toples nih. Saya pegang. Oh ini udah abu-abu. Iya, kemarin kan ini kan berapa bab lagi udah selesai. Mau lanjut apa katanya? Masih rekomendasi aku Kemarin dia sempat masuk apa mau Riyadus Shalihin. Belum banyak pada mau apa? Ya, aku belum pernah ikut malah. tahu kita juga Udah sih ini gue ikutnya. tahu kita sih Pakai punyanya itu aja, hati-hati lebih enak bahasanya. Kalau yang dari Reswetan Arab ya udah pernah. iya Aku belajar dari awal nih. Tahu kuliah tapi kan justru maksudnya buat meningkat kalau tahu kan sebenarnya pelajarannya buat meningkatkan keimanan kita dan Kalau diulang-ulang. Atau tafsir, tafsir. kalau tahu kan hari akhir Hari akhir. Bukunya 10 kayak tadi ini ya. Bukunya 10 biji. Ikut. Kita yang tauhid. Aku Aku ikut aja, yang penting mau belajar. basic. Telat ya. Depan lagi. Seperti repot. Ya lah. Obat. Iya. Ini saya. Tapi abis itu saya mau apa tentang iya, programnya saya punya. Tadi kan dites ulang dulu, nanti satu lagi saya. Aja mungkin progres lagi, perlu obat lagi, petroleum lagi, atau memang mau dikasih pil aja, biar 3 bulan itu. Iya, kayaknya 3 bulan itu mau dikasih bulan itu. Tapi nggak di atas. Kalau kolesterol udah tinggi, ya mana kasih. Kolesterol Dia tuh kalau yang kasih kasih harus semakin bilang bulan. bukan Ustaz Niza dia sampai 3 kilo Kak, itu mah ada wasifnya itu wasatain ada Itu dapat undangannya aja suruh. Iya, itu. Jabar ya. Soalnya kopi nggak juga Jabar kan ya rumah kosan ya. Iya, gitu siapa kita kopi itu ada di rumah dia siang soalnya dia tuh males kajian kita kalau di Juraga ada dia aku udah pernah ujian kan dia naik Juraga nyampe pagi dia langsung beres-beres gitu berangkat jam 8 Karena numpang di doang ya di Juragan. jangan kan kalau nggak ada yang tahu nggak ada yang Nggak ada siang sama pagi. jarang banget dia tuh Jadi hari. Heeh.